Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Erika Hafiz. Saya mahasiswa Teknik Informatika di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang dengan nomor BP 220368. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tugas berupa video yang mana dengan materi algoritma Grady. Algoritma Grady merupakan algoritma pemecahan masalah langsung atau straightforward, memakai pendekatan pikiran jangka pendek, yaitu membuat keputusan hanya berdasarkan informasi yang tersedia saat ini tanpa memikirkan akibat dari keputusan tersebut di masa yang akan datang. Untuk beberapa masalah, algoritma Grady dapat digunakan, namun kemungkinan tidak untuk beberapa masalah yang lain. Contohnya adalah permainan Scrabble dan catur. Permainan Scrabble dimainkan dengan hanya memikirkan apa yang mungkin bisa dilakukan sekarang, tanpa memikirkan akibat yang akan diterima kemudian. Akan tetapi, seseorang pemain catur bisa menang berpikir ke depan. Seseorang pemain catur yang tidak berpikir ke depan akan mudah untuk dikalahkan. Algoritma Grady merupakan algoritma yang mengambil keputusan terbaik yang diambil pada saat itu juga, dengan harapan langkah yang diambil dapat memberikan kebaikan di dalam pemecahan masalah keseluruhan. Prinsip dari algoritma ini adalah ambil saja apa yang didapatkan sekarang. Contoh Grady dalam kehidupan sehari-hari adalah: 1. Memilih jurusan di universitas. Algoritma Grady merupakan algoritma yang paling populer digunakan di dalam pemecahan masalah optimasi. Permasalahan optimasi adalah permasalahan yang berhubungan dengan pencarian cara terbaik untuk menyelesaikan suatu permasalahan dari seluruh kemungkinan yang ada. Solusi optimum terbaik adalah solusi yang bernilai maksimum atau minimum dari sekumpulan alternatif. Algoritma Grady kadang efektif di dalam memecahkan masalah optimasi. Walaupun Grady tidak selalu memberikan solusi yang optimal, algoritma ini sering memberikan heuristik atau memberikan solusi tetapi tidak optimal yang cepat. Oleh karena itu, algoritma ini sering digunakan untuk menentukan perkiraan yang bagus. Contoh dalam algoritma Grady yaitu: 1. Kita contohkan dengan masalah penukaran uang. Misalnya, Anda ingin menghitung sejumlah uang dengan menggunakan sesedikit mungkin uang pecahan atau koin yang dibutuhkan. Dengan metode Grady, pemecahannya adalah: pada setiap langkah, pilihlah koin dengan nilai sebesar mungkin dari himpunan koin yang tersisa, asalkan tidak melebihi nilai uang yang ditukarkan. Contoh, tersedia koin-koin 1, 5, 10, dan 25. Bagaimanakah cara menukarkan uang sejumlah 32 dengan algoritma Grady sehingga jumlah koin yang digunakan seminimum mungkin? Apakah solusi tersebut optimal? Uang senilai 32 dapat ditukarkan dengan cara berikut. Langkah 1, pilih satu buah koin 25. Langkah kedua, pilih satu buah koin 5. Dan hasil langkah 1, 25 ditambah langkah 2 menjadi 25 tambah 5 sama dengan 30. Dan langkah ketiga, pilih 2 buah koin 1 dan total menjadi langkah 1 tambah langkah 2 dan tambah langkah 3. Menjadi yaitu 25 tambah 5 tambah 1 tambah 1 sama dengan hasilnya adalah 32. Solusi jumlah koin minimum sama dengan 4. Baiklah, contoh kedua yang saya ambil dari algoritma Grady adalah yaitu masalah penugasan. Soalnya, jika Anda harus menjalankan 9 buah tugas, di mana waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu adalah 3, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 18, dan 20 menit. Dan Anda mempunyai 3 prosesor untuk menjalankan tugas tersebut.
Bagaimana tugas-tugas tersebut dialokasikan ke prosesor jika menggunakan algoritma greedy untuk penyelesaian semua tugas agar waktu yang dibutuhkan seminimum mungkin. Jawab, saya akan menjelaskan. Yang pertama, alokasikan tugas memecahkan waktu terlama masih tersisa ke prosesor yang tidak dipakai. Contoh, pengerjaan pertama, kita mulai di depan dengan waktu yang paling lama, di depan waktu yang paling lama, di tengah yang menengah, dan di akhir yang kecil. Penyelesaian pertama adalah 20, 10, 3. Kedua 18, 11, 6. Yang ketiga 15, 14, 5. Di sini kita ambil waktu penyelesaian yang di penyelesaian kedua, yaitu 18 tambah 11 tambah 6 sama dengan 35 menit. Solusi ini tidak buruk, tapi mungkin kita bisa mendapatkan yang lebih baik. Baiklah, dengan cara lain, yaitu pendekatan lain, dengan dimulai dengan tugas yang membutuhkan waktu paling sedikit, yaitu waktu untuk menjalankannya adalah 3, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 18, dan 20 menit. Kalau dengan cara ini kita mulai dengan waktu yang paling sebentar atau waktu yang paling kecil. Dimulai dengan langkah pertama, yaitu penyelesaian pertama 3, 10, 15, kedua 5, 11, 18, yang ketiga 6, 14, 20. Tidak terlalu bagus. Waktu yang dibutuhkan sekarang adalah 6, 14, 20, yaitu penyelesaian ketiga. Jadi ditotalkan, dijumlahkan 6 tambah 14 tambah 20 sama dengan 40 menit. Solusi optimumnya adalah ternyata ada solusi yang lebih baik, yaitu dimana kita mulai dari waktu yang paling lama atau angka yang paling besar, yaitu 20, 14, 18, 11, 5, 15, 10, 6, 3. Bagaimana cara menemukan solusi optimal tersebut? Salah satu cara dengan mencoba segala kemungkinan penugasan pekerjaan pada prosesor tersebut. Cuma nanti akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan tentang algoritma greedy dan sekalian contohnya. Untuk kelebihan dan kekurangan algoritma greedy adalah yaitu mudah menemukan solusi. Kedua, mudah untuk diimplementasikan dalam program. Yang ketiga, sering memberikan solusi yang cukup efisien. Dan untuk kekurangannya adalah banyak masalah yang tidak bisa dipecahkan secara benar oleh algoritma greedy, karena algoritma greedy tidak beroperasi secara menyeluruh terhadap semua alternatif solusi yang ada. Oleh karena itu, pada sebagian masalah algoritma greedy tidak selalu berhasil memberikan solusi yang optimum. Akan tetapi, algoritma greedy sudah pasti dapat memberikan solusi yang mendekati approximation atau optimum. Mungkin sekian dari tugas video saya tentang algoritma greedy. Apabila salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.